topi teman-teman Wani Apik. Baik, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya minta untuk hadir pada obrolan santai kita pagi hingga menjelang siang nanti. Insya Allah 1,5 hingga 2 jam kita akan ngobrol tentang pemuda, tentang masa depan pemuda. Kita sebagai pemuda, harus ngapain aja gitu ya. Oke, selamat datang yang baru masuk. Ya, selamat datang teman-teman semuanya. Oke, izinkan saya menyapa teman-teman yang sudah masuk di sini. Nah, di sini sudah hadir para co-founder juga dari Wani Apik. Oh iya, tak kenal maka tak perkenalkan diri ya teman-teman sekalian. Mohon maaf ya, saya belum perkenalan diri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, musollian ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada pagi hari ini, dalam kondisi sehat, dalam kondisi semangat, kita bisa ngobrol. Ya, kita bisa belajar juga, sharing-sharing, kita saling bertukar ilmu, bertukar pengalaman pada di hari Ahad yang insya Allah cerah ini. Maka bersyukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin, Allah memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga atas kesempatan yang diberikan, kesehatan yang diberikan, nikmat iman dan keseluruhan nikmat itu membuat kita bisa hadir pada room meeting kali ini. Kedua, salawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Perkenalkan, nama saya DJ Wahyudi, DJ Dian Julianto. Nah, karena saya bukan DJ disc jockey gitu ya teman-teman sekalian ya, bukan disc jockey ya. Saya adalah founder dari komunitas Wani Apik bersama dengan teman-teman yang lain, co-founder yang sudah hadir, ada Mas Indra, ada Mas Zainal, ada Mas Misbah, ada Mas Irfan yang juga membersamai kita pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya saya ingin menyapa teman-teman yang sudah hadir ya, mohon dibuka nanti ininya. Mulai dari belakang dulu ya, dari yang paling bawah ini, Mas Panji. Mas Panji di mana Anda? Mas Panji di mana, Mas Bro? Dibuka aja Mas Panji. Sehat, Ustaz. Oh, sehat Mas. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Mas Panji dibuka aja. Sekarang ini Mas Panji. Saya mencari Mas Panji ini. Di rumah aja ini? Oke, di rumah. Oke, di rumah alhamdulillah. Bagaimana saudara Potan? Belum ini, Ustaz. Oh, belum ya? Iya, habis kelas meeting ini. Oh, habis kelas meeting loh. Tetap masuk kah? Enggak, kelas meetingnya online. Wah, kelas meetingnya online. Nah, seru ini. Ngapain itu? Buat apa namanya? Buat poster, buat puisi. Terus gitu buat ya. vlog gitu, Ustaz, di rumah. Oh iya. Kegiatan di rumah selama ini ngapain aja gitu. Oh, gitu ya. Ya begitulah ya, teman-teman sekalian. Asik gitu. Tetap kita isi kegiatan di rumah dengan aktivitas-aktivitas yang produktif. Nah, Mas Panji ini konco Wani Apik yang sudah beberapa kali ikut kegiatan. Alhamdulillah hari ini bisa bergabung. Ya, terima kasih Mas Panji. Nanti kita sambung lagi ya. Saya lanjut ke teman-teman yang lain. Oke, bisa di mute dulu kalau mau videonya nampak, enggak masalah ya. Di mute dulu. Mas Jundi Muda. Di mana Mas Jundi? Nah, ditampakkan Mas Jundi. Kita ngobrol dulu. Gimana Mas Jundi? Ini dia Mas Jundi. Bagaimana kabarnya Mas Jundi? Sehat. Nah, sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Mas Jundi sudah hadir. Nah, bisa diperkenalkan diri mungkin Mas Jundi biar teman-teman yang lain juga tahu Mas Jundi namanya, kemudian
sekolah di mana? Aktivitasnya selama ada wabah ini, ya kan sekolah learning from home, sekolah dari rumah, ini ngapain aja? Ya silakan, Mas Judi. Silakan Mas Judi, namanya Mas Judi, gitu ya. Sekolah di mana Mas Judi? Sekolah di MTS Dasim. MTS Wahid Hasim, ya. Selama learning from home ya, learning from home ya, belajar dari rumah ini ngapain aja Mas Judi? Banyak tugasnya apa banyak nyantainya? Ya, cuma ujian main aja. Gitu ya? Oke, selamat datang buat Mas Jundi, selamat bergabung dan juga teman-teman yang lain. Nah, bisa di mute kembali Mas Jundi, saya ingin menyapa teman-teman yang lain ya. Oke. Mas Faldi di mana Mas Faldi? Sedang on. Mas Faldi, where are you? Oke, belum ya. Mas Imam Taufik, ini, ya. Assalamualaikum. Ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru ketemu sekali ini, Mas Imam Taufik ini. Dari mana? Dari Palangkaraya, Bang. Oh, Masya Allah, dari Palangkaraya hadir ini. Ya. Dari Palangkaraya hadir di acara komunitas Waniapi. Ya, selamat datang Mas Imam Taufik. Ya. Ya, Bang. Bagaimana kabarnya? Bang? Bagaimana kabarnya? Sehat? Di RCFM, Bang. Oh, di RCFM. Ya, kabarnya sehat ya? Oke, ya, bisa di mute kembali. Oke. Terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah hadir. Ya. Oke, nanti kita sambung lagi. Baik, teman-teman semuanya. Mari kita saksikan pemutaran video sebagai pengantar untuk obrolan kita pada pagi hingga siang hari nanti, insya Allah. Pada host, kita persilahkan untuk memutar video pengantarnya. Ya, mari kita simak semuanya teman-teman sekalian. Kita mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan syukur dengan sepenuh hati, mari sama-sama kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan demi kesempatan buat kita untuk kembali memahami dan mensyukuri segala karunia yang telah Ia berikan kepada kita. Di antara bentuk kesyukuran seorang hamba adalah ketika ia mau belajar memahami segala bentuk karunia yang telah Allah berikan dan berbagai amanah pengembangan serta prestasi yang mungkin bisa ia lakukan dengan potensi yang telah Allah berikan. Saudaraku sekalian, tahukah Anda bahwa masih banyak manusia yang tidak memahami
begitu besar potensi yang telah Allah berikan kepada dirinya. Begitu banyak insan yang menilai dirinya sangat sederhana dan tidak berupaya untuk mengenali berbagai potensi yang telah Allah berikan buat dirinya. Saudaraku, mari kita coba belajar keluar dari kotak kecil cara berpikir kita saat ini. Sebagaimana seekor katak yang hanya bersemedi dalam tempurung akan memiliki persepsi bahwa kehidupannya hanya berkisar di ruang gelap dan sempit itu. Namun, ketika ia keluar dari dalam tempurung kecil itu, barulah ia merasa bahwa ternyata dunia ini begitu luas dan indah. Ia bisa bebas bergerak melompat ke sana kemari. Bahkan, ia menemukan begitu banyak rezeki yang bisa ia peroleh untuk mengenyangkan perutnya. Selama dalam tempurung, ia tidak pernah tahu bahwa ia bisa melompat lebih tinggi, bahwa ia bisa berenang, bahkan kecepatan lompatnya bisa mengalahkan beberapa hewan lainnya. Dan yang tak kalah pentingnya, ia melihat begitu banyak peluang rezeki yang bisa mengenyangkan perutnya ketika berada di luar tempurung. Saudaraku, sang katak akhirnya bersyukur bisa keluar dari tempurung yang sempit itu. Ia bisa menemukan berbagai potensi dirinya yang hebat, dan ia hidup dengan optimis dengan berbagai peluang yang bisa ia raih ketika berada di luar tempurung. Saudaraku, untuk memulai perjalanan hidup Anda menuju kepada yang lebih baik, keluarlah dari kotak sempit dan tempurung gelap pola pikir kita. Cobalah untuk memahami kehidupan dari sisi yang lain, dari sudut pandang yang lebih luas. Belajar untuk mengamati diri dan orang lain, mencoba memahami potensi diri dan membandingkannya dengan orang lain yang begitu maksimal memberdayakan segala potensi hebat dan karunia yang telah Allah berikan kepada mereka. Ketika melihat pribadi yang sukses dengan segala kelebihannya, jangan Anda bayangkan bahwa kesuksesan itu mereka raih dengan perjalanan yang enteng dan penuh sukacita. Bukan tidak mungkin bahwa dulu mereka di awal membangun profesinya dalam keadaan yang lebih miris, lebih apes dibandingkan kondisi Anda hari ini. Ini artinya bahwa mereka juga sama seperti Anda saat ini, bahkan mungkin lebih parah. Saudaraku, banyak cerita yang bisa kita peroleh dari mereka yang sukses dalam aktivitasnya. Anda akan banyak mendengar bahwa mereka memulainya dari kondisi nol, bahkan minus. Ini menunjukkan bahwa mereka bukanlah manusia luar biasa seperti Anda bayangkan, sehingga mungkin kita merasa tak mungkin seperti mereka. Mereka sama seperti Anda. Mereka makan seperti apa yang Anda makan di muka bumi ini, belajar di bumi, bahkan mungkin pernah berdiam di muka bumi dengan kondisi rumah yang lebih buruk, lebih reot dari rumah Anda hari ini. Lantas, apa yang membuat mereka menjadi manusia luar biasa saat ini? Jawabnya adalah berawal dari kesungguhan mereka untuk keluar dari kotak sempit dan tempurung gelap pola pikirnya selama masa pra-kesuksesannya. Mereka keluar dari rasa tidak mungkin kepada kata mungkin, dari sikap menghina diri dengan menghargai dan menggali potensi diri, dari merasa tidak ada apa-apanya menuju rasa diri yakin memiliki banyak potensi yang telah diberikan oleh Tuhannya, dari pesimis kepada optimis, dari kemurungan dan kesedihan menuju keceriaan dan semangat dalam menjalani kehidupan, dari aktivitas yang hanya sekadar dan menjenuhkan menuju amal yang potensial dan penuh rasa cinta. Inilah yang merubah mereka dari kelemahan akal dan jiwa
menjadi kekuatan yang hebat pada jiwa dan pikiran mereka. Sehingga akhirnya banyak hal yang bisa mereka lakukan, banyak prestasi yang mereka raih, dan akhirnya banyak amal jariah yang bisa mereka tinggalkan buat keturunan dan masyarakat umumnya. Renungkanlah, fahamilah potensi dirimu. Baik, teman-teman sekalian. Itulah video pengantar kita. Wah, selamat datang Mas Vicky. Ya, Mas Vicky hadir. Ini jadi satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu sama Mas Misbah ya. Ya, mungkin ada kendala teknis, kami mohon maaf. Intinya kita bisa menjalin sila ukhuwah kembali ya. Persahabatan yang hari ini terkendala, kita tidak bisa kopdar, tetap terjalin dengan aktivitas online seperti ini. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah sudah diputar tadi. Nah mumpung ini nanti kita ini ya, nanti kita ada happening art di menjelang akhir gitu ya, atau setelah materi saya sampaikan gitu ya, bahan ya sebenarnya bahan obrolan kita, bahan diskusi kita. Nah, perkenankan saya sekitar 15 menit ya, insya Allah untuk menyampaikan bahan obrolan kita agar tidak ngalor ngidul kemana-mana nggak jelas. Nah, apa yang kita bahas tentang berkawan masa depan. Nah, mungkin bisa di share screen pada host materi atau bahan obrolan kita pada pagi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, ini adalah pengantar, saya memandu pengantar ini, berkawan masa depan. Coba dilihat bagaimana masa depan dari orang-orang kayak ini. Coba tebak bagaimana masa depannya. Kalau keadaan mereka seperti itu, kira-kira bagaimana masa depannya? Next. Berbeda dengan yang ini. Nah, ya. Kalau di masa muda dia rajin gitu. Next. Selanjutnya. Oke. Coba bagaimana masa lalunya? Selanjutnya. Nah, hidup kita itu tentang masa kini, ya, masa lalu, dan masa depan. Kita hari ini adalah pilihan atau hasil pilihan dari masa lalu kita. Dan hari ini pula kita memilih apa, maka seperti itulah masa depan kita, sekalian ya. Jika Anda memiliki pilihan, apakah memilih rebahan gitu ya, atau semangat membawa perubahan, nah ini tergantung pada kita. Pertanyaannya adalah, next, ya. Oke, ini tadi ya. Jadi masa kini itu adalah akumulasi dari pilihan-pilihan kita di masa lalu, dan masa depan itu adalah akumulasi dari pilihan kita di masa ini atau hari ini. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian kita harus memilih untuk sukses, Mas? Sebagai seorang muda, why you must be a successful people? Kenapa kita harus menjadi pemuda yang menjadi seseorang yang successful gitu? Kenapa? Nah, maka kita harus menemukan pendorong kita untuk
sukses. Di slide berikutnya. Nah, temukan pendorong suksesmu. Ini akan memberikan kekuatan, ya, akan memberikan kekuatan kepada kita untuk meraih kesuksesan itu, meraih sesuatu yang kita cita-citakan, dan ada komitmen untuk berubah dari kondisi saat ini. Jadi ada dua. Ketika sukses itu yang kita bayangkan adalah sesuatu yang membahagiakan kita ketika sesuatu itu tercapai, atau sesuatu yang membuat kita sangat bersedih, sangat seolah terpuruk ketika sesuatu itu tidak tercapai. Jadi pendorong kesuksesan itu bisa jadi kebahagiaan, atau yang kedua bisa jadi kesengsaraan. Itu tergantung pada kita. Intinya pendorongnya itu. Di slide berikutnya, itu semua ya, pilihan atau paksaan untuk sukses, ya, untuk berhasil, untuk menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain, untuk menjadi pribadi yang menyenangkan, senantiasa bahagia dan bisa membahagiakan orang lain, atau pribadi yang males-malesan aja, wis serbahan aja lah, hidup yang begini aja kok. Ada wabah, wah ini kesempatan bagi kaum rebahan untuk membuktikan prestasinya. Kenapa? Karena biasanya kan rebahan gitu ya. Prestasinya adalah di mana rebahan itu adalah kemana-mana. Nah, ini alasan bagi mereka ya, rebahan. Padahal kita bisa melakukan banyak hal ketika kondisi seperti ini. Ya termasuk hal yang kita lakukan saat ini. Jadi pilihan atau paksa? Pilihan, teman-teman sekalian ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi ini pilihan. Itu. Pilihan kita untuk mau berubah atau tidak. Nah, mari kita lihat generasi muslim hari ini. Coba, generasi muslim hari ini kayak apa? Ya, kayak ini, Mas. Kasus narkoba mencapai 1,2 juta orang. Itu tahun berapa itu? Nah, sekarang jadi berapa? Kemudian, yang lain. Fakta yang lain. 25 pelajar di Bogor, di survei hanya 3 yang masih perawan. Dari 25 siswa SMP dan SMA yang disurvei, hanya 3 siswa yang masih perawan. Di antara 100 remaja, 51 sudah tidak perawan. Ini liputan6.com data dari BKKBN. 51%. Kalau itu ya, yang disurvei itu. Selanjutnya, tentang narkoba. 22% pengguna narkoba adalah pelajar. Jadi ini keresahan utama kita gitu. Pengguna narkoba di kalangan remaja itu terus meningkat. Berikutnya, 500 video porno beredar di Indonesia dan 90% pelakunya adalah remaja. Miris rasanya melihat kondisi-kondisi ini. Sedangkan remaja hari ini, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kita sudah bisa melihat bagaimana ada staf sus milenial misalkan. Para generasi muda itu sudah hadir di posisi-posisi yang strategis. Sudah menjadi penasihat presiden. Gitu. Artinya banyak hal kebijakan-kebijakan terkait dengan pemuda itu pembisiknya adalah mereka-mereka itu. Nah ini 2,3 juta kasus aborsi per tahun, ya 30% dilakukan oleh remaja. Terus gue peduli gitu, peduli nggak? Nah ini saatnya move on. Move on dari mana? Move on dari kondisi saat ini untuk kondisi yang lebih baik. Gitu. Jadi move on nggak hanya soal nggak bisa move on dari pacar yang sudah pergi gitu ya, diputuskan pas lagi sayang-sayangnya. Alah, apa
Ya begitu ya. Nah, kenapa kita harus move on? Karena life is choice. Hidup adalah pilihan. Nah, inilah yang kemudian membuat kita harus berkawan dengan masa depan. Karena hidup adalah pilihan. Gitu. Ya. Alur hidup kita itu hanya 3, teman-teman sekalian. Ya. B, C, D. Apa itu? Burn, lahir. Kemudian choice, pilihan, hidup. Kemudian death, mati. Ini alur hidup kita, teman-teman sekalian. Jadi kita lahir, kita sudah tidak bisa memilih kita lahir dari orang tua A, ya, ibu A, bapak B, dan seterusnya. Kita lahir dalam kondisi kulit sawo matang, ya, kulit kuning langsat, dan lain sebagainya itu. Setelah itu kita punya pilihan, kita punya choice, ya, kita punya pilihan untuk hidup yang seperti apa. Ya. Nah, seperti ini kita hidup. Bangun, kemudian makan, sekolah, main, nonton, istirahat, tidur gitu ya, bangun lagi ya, muter gitu aja. Adakah yang lebih berfaedah daripada itu? Itu tentu sekalian itu ya. Nah, coba kita hitung waktu kita ya. Jika umur kita 60 tahun, sebagaimana standarnya Nabi, 63 tahun. Sejak umur 10 tahun kita sudah balik. Jadi hitungnya pada titik kita balik itu, 10 tahun. Gitu ya. Kita nonton TV, ya, main, coba diklik, ya. Itu misalkan 3 jam sehari. Sudah berapa itu? Sudah 6,2 tahun. Kita sekolah atau kerja, gitu. Yang sekolah, yang kerja. 8 jam sehari. 16,7 tahun kita gunakan untuk sekolah atau kerja. Istirahat. 8 jam sehari. Maka ketemunya berapa? 16,7 tahun. Belajar. Nah, ini kalau belajar gitu ya. 2 jam sehari. 4,2 tahun. Sholat 5 waktu 12 menit. Emang sampai 12 menit, teman-teman. 1 jam sehari gitu ya. Jadinya 2 tahun. Kita sholat hanya 2 tahun. Aktivitas lain-lain 2 jam sehari, 4,2 tahun. Habis waktu kita 50 tahun. Nah, kalau sudah tahu bahwa hidup di dunia ini hanya sekejap, maka jangan merugi. Coba kita hitung porsi hidup kita dengan perbandingan antara hidup kita untuk ibadah dengan yang selain ibadah. Dari apa yang kemudian saya tampilkan ini. Maka teman-teman sekalian, next slide. Your time is your choice. Waktumu adalah pilihanmu. Kita mau ngapain gitu. Di tengah kondisi yang seperti ini kita mau ngapain gitu. Sudah banyak yang kemudian merasa sangat bosan dengan kondisi senantiasa di rumah, pengen keluar lah. Ada juga yang sangat bosan dengan tugas yang banyak, tidak pernah diajarin gitu ya. Guru minim mengajar, tugasnya banyak. Atau ada yang kemudian tidak pakai ujian gitu ya, langsung tugas ini aja. Apa yang dilakukan sehari-hari gitu aja, biar nggak menyulitkan. Ada juga sekolah yang begitu. Your time is your choice. Nah, waktumu habis di mana? Ada 2 tabel ya. Aktivitas positif atau manfaat ini berkontribusi terhadap masa depan, dan juga aktivitas negatif tidak berkontribusi terhadap masa depan. Nah, itu coba contohnya. Yang positif, belajar rata-rata 2 jam sehari, baca Quran minimal 2 lembar sehari, sedekah minimal 1.000 per hari. Susah, Mas, susah itu 1.000 per hari gimana kan? Yuk, sungkan ngasih 1.000. Dikumpulkan nanti pas hari Jumat misalkan bisa dikeluarkan, kan lumayan jadi 5.000 atau 7.000 gitu ya. Kalau dimulainya dari hari Sabtu kan jadi ketemunya 7. Sholat sunnah duha minimal 2 rakaat sehari. Nah, hari ini sudah duha belum? Kita tadi mulai jam 9, undangan kita jam 9.
Les tambahan minimal 2 jam seminggu bagi pelajar. Nah, yang tidak manfaat ini, main game, nonton TV 5 jam, main Facebook, Twitter, Instagram, 5 menit sekali. Jadi ditutup nanti, lihat lagi, itu dibuka lagi. Gosip, ngobrol gak karuan, mas cowok gak suka gosip, ya barangkali ada. Ya. Maka irisan sifat perempuannya mungkin agak banyak kalau suka gosip ini. Berdusta sama orang tua, SPP ditilep buat jajan, buat pacaran. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Ada dulu teman saya yang begitu. Gitu. Jadi uang SPP itu tidak dibayarkan sampai 8 bulan. Nah, kemana aja itu? Mencuri, bangun subuh terlambat, mencontek kalau ujian, terlambat datang ke sekolah. Itu. Jadi pilih mana? Pilih mana? Takwa. Nah, ini. Fujuroha wa taqwaha. Nah, jalannya satu dibersamai oleh setan, ya. Jalan fujur, neraka, buruk. Satunya insya Allah dibersamai malaikat, gitu ya. Takwa. Insya Allah ke surga. Dan ini adalah jalan yang baik. Ya. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu ya, kefasikan kedurhakaan, ya, fujuroha wa taqwaha. Ya. Maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan, kedurhakaan, wa taqwaha, dan jalan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Jadi ini adalah pilihan teman-teman sekalian. Coba lihat di ayat berikutnya. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Jadi isi jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai kolbu, tidak dipergunakan untuk berpikir. Mereka punya mata, tidak digunakan untuk melihat. Mereka punya telinga, tidak digunakan untuk mendengar. Kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Maka kita mau jadi orang yang biasa atau istimewa, itu pilihan kita, teman sekalian. Nah, bagaimana orang yang biasa, bagaimana orang yang istimewa, ini pembatasnya. Nah, kalau orang, ya dikeluarkan semua saja. Nah, slide-nya, ya. Orang biasa itu pesimis, suka maksiat, durhaka, ya. Kehidupannya dipenuhi dengan kegagalan dan akan jadi ahli neraka. Miskin, sengsara, malas, loyo, suka menunda-nunda. Nah, kalau optimis, kalau istimewa, mempunyai sikap optimis, taat, berbakti, sukses, dan insya Allah ahli surga. Insya Allah bisa jadi kaya, bahagia, rajin, semangat, dan bersegera. Maka bagaimana agar bisa seperti itu, Mas? Caranya adalah membuat prestasi dalam kehidupan. Prestasi itu sama dengan tanda dalam kehidupan. Kalau dunia mengenal ESQ karena Ari Ginanjar Agustian, dunia mengenal manajemen kolbu karena Agim, Abdullah Gimnastian, gitu ya. Dan dunia mengenal banyak hal lain karena mereka adalah penemunya. Maka bagaimana kita menemukan sesuatu yang akan menjadi tanda kita di dunia? Dengan tanda itu kita bisa katakan pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, itulah tandaku di alam semesta. Maka Mus'ab bin Umair, ini adalah sosok sahabat yang Masya Allah luar biasa ini. Perlinte, senantiasa dipenuhi dengan apapun yang dia butuhkan ada, gitu ya. Karena dia adalah anak seorang bangsawan.
Tapi dia ketika memilih Islam, maka ibunya pun mengancam tidak akan makan. Tapi apa yang dikatakan oleh Mus'ab bin Umair, ya dia akan tetap berada di dalam iman, di dalam Islam, seandainya kemudian ibunya tetap tidak makan. Gitu. Dia tetap berpegang teguh kepada iman. Dan beliaulah yang kemudian berhasil mengislamkan Yasrib sebelum menjadi Madinah pada saat itu. Beliaulah duta Islam yang mendakwakan Islam di Madinah. Kemudian Imam Asy-Syafi'i, yang konon madhabnya ini paling banyak dianut di Indonesia. Begitu. Beliau telah menghafal Al-Quran di usia 7 tahun dan 11 tahun sudah jadi mufti, sudah menjadi ahli fatwa. Kemudian ada pemuda yang lain namanya Muhammad Al-Fatih, panglima perang penakluk kota Konstantinopel di usia 21 tahun. Nah sekarang usia kita berapa? Kalau menuju 21 tahun nanti kira-kira bisa enggak? Paling tidak sedikit di bawahnya kalau belum bisa menyamainya. Itulah prestasi dan tanda kehidupan yang telah beliau-beliau ini, para pemuda ini, torehkan di dunia. Mau dikenal dan dikenang sebagai siapakah diri kita? Prestasi terbaik, apa yang akan kita raih dan membuat orang sekitar kita ini bangga, bermanfaat bagi masyarakat, dan membuat kita layak berada di surga. Seperti itu pengantar dari obrolan kita, diskusi kita pada pagi hingga siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan sharing-sharing, gitu ya, dengan diskusi. Baik. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman untuk sharing session ini ya, sharing session kepada Mas Indra. Nah, Mas Indra, ada Mas Indra? Nah, Mas Indra. Mas Indra silahkan sharing-sharing, bisa ilmunya, pengalamannya seputar apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini, kita obrolkan pada pagi hari ini. Waktu saya persilakan untuk Mas Indra ya. Saya mute dulu ya, agar kita bisa gantian ngomong. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wanita sekalian, senang sekali rasanya bisa bertatap muka lagi walaupun secara virtual, secara online. Kita belum bisa ngobras sambil ngopi, kopinya bibit sendiri-sendiri. Ya, seperti yang disampaikan tadi ya, jadi memang hidup itu penuh pilihan. Dan kalau kita ngomong soal masa pandemi sekarang, yang mana kita lebih banyak aktivitas di rumah, kalau yang memang kerjaannya bisa di rumah, atau yang teman-teman yang masih sekolah, sebagian besar waktunya memang dihabiskan di rumah ya, karena sekolahnya masih diliburkan. Itu sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk memaksimalkan potensi-potensi yang mungkin akan sulit kita raih ketika kita kembali ke aktivitas normal. Jadi beberapa teman itu dia menjadikan momen pandemi ini, momen stay at home ini untuk mengupgrade diri. Jadi banyak-banyak baca, kemudian ikut-ikut forum online semacam ngobras kita hari ini, itu adalah sarana untuk mengupgrade diri kita. Jadi ketika pandemi selesai, kita siap menjadi pribadi yang membawa sesuatu yang baru gitu, yang bisa kita berikan manfaatnya kepada masyarakat luas. Jadi di masa sekarang ini kita bisa manfaatkan banyak hal
untuk mengupgrade diri kita. Jadi mulai dari pengetahuan, ilmu, kemudian mungkin keterampilan kita bisa mengasah. Kalau di apa tim Maniapi ada Mas Misbah sama Mas Vicky. Beliau berdua ini ahli merakit. Jadi Mas Misbah ini memanfaatkan pandemi ini untuk belajar bareng dengan Mas Vicky. Ngulik-ngulik hardware, ngulik-ngulik HP ya. Jadi seperti itu, banyak yang bisa kita manfaatkan. Jadi kita terasa dibatasi, tapi itu tidak membatasi kita untuk menjadi seseorang yang setelah masa pandemi ini, masa stay at home ini selesai. Jadi seolah ini menjadi kepompong untuk kita. Fase kita menjadi kepompong yang ketika kita menjadi kupu-kupu, kita bisa menebar banyak kebaikan di masa yang akan datang nanti. Tuh. Monggo. Cukup, Mas Indra? Ya, salah cukup. Oke, terima kasih Mas Indra. Mas Indra ini kesibukannya banyak ini, ya bisnis, ya apalagi Mas Indra. Ya, terima kasih kepada Mas Indra dan teman-teman sekalian yang masih setia menyimak obrolan kita. Nah, saya minta atensinya kepada teman-teman yang lain. Nah, kita ngobrol-ngobrol untuk berkawan dengan masa depan. Tadi sudah disampaikan banyak bahwa di masa pandemi ini kita bisa memilih untuk menjadi lebih produktif, dan teman-temannya Mas Indra ini juga banyak yang begitu. Nah, insya Allah Mas Indra juga jadi lebih produktif ini ya. Kaosnya sama dengan saya ya, merah-merah. Baik, kita pindah ke yang lain. Nah ini Mas Misbah dan Mas Vicky. Masya Allah. Mas Misbah dan Mas Vicky berbagi kamera ini. Jadi satu room untuk berdua, karena tadi konfirmasi ke panitia ada kendala teknis yang tidak bisa menyebabkan Mas Vicky tidak bisa masuk ke meeting ini. Monggo, Mas Misbah bergantian dengan Mas Vicky ingin menyampaikan tentang apa-apa yang kita obrolkan pada pagi hari ini. Saya persilahkan. Dan kita simak teman-teman yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya ya. Ini juga tidak terlalu banyak yang bisa saya share. Seenggaknya mungkin hanya sedikit membahas soal yang tadi. Jadi teman-teman mungkin di sini ada yang masih sekolah, ya, kemudian ada juga yang masih kerja, kemudian mungkin juga ada yang kena PHK dan lain-lain. Nah itu dulu kita waktu masih sibuk itu mungkin jarang di rumah gitu ya. Akhirnya aktivitas di rumah itu sangat minim ya. Nah biasanya kalau yang di rumah itu kan bisa dengan seperti membantu orang tua ya kan, kemudian seperti membaca Al-Qur'an, kemudian apalagi sholat berjamaah ya. Nah itu kebanyakan dilakukan di rumah. Nah ini bukan berarti kemudian memanfaatkan corona ya. Jadi kalau corona kita selalu berdoa semoga cepat selesai ya. Nah cuman dengan adanya corona ini ya mau tidak mau membuat kita itu semakin banyak aktivitas di rumah. Nah itu bisa kita maksimalkan, yang tadi itu yang tidak bisa kita kerjakan di rumah itu kita maksimalkan gitu ya. Nah mungkin salah satu yang
sangat penting ya. Jadi kalau kita itu berpikir berkawan dengan masa depan itu kan mungkin hanya jangka kehidupan dunia ini gitu. Ya, katakanlah kita hidup ini sampai mati gitu. Ya. Mungkin kita nanti pengen jadi kaya ya. Kemudian kita pengen jadi bahagia gitu kan. Nah, kita juga nggak ada salahnya gitu kan berkawan dengan masa depan yang jauh sekali gitu. Ya. Kira-kira apa? Ya, berkawan dengan masa depan kita di akhirat gitu. Ya. Nah, mungkin jadi kita bisa lebih banyak gitu kan kemudian membaca Al-Qur'an ya. Belajar istiqomah kalau dulu ketika bekerja itu ketika masih bekerja, ketika masih sekolah itu kurang bisa maksimal, kita maksimalkan gitu kan untuk tilawah ini. Kalau dulu itu hanya sekedar 1 lembar, 2 lembar, itu kita bisa tambah jadi 5 lembar gitu kan. Atau kalau bisa 1 juz. Nah, kalau 1 juz per hari kan berarti 1 bulan. Nah, itu gitu. Ya. Nah, di sini saya punya beberapa ada tips gitu ya istilahnya. Kalau teman-teman memang ingin istiqomah gitu untuk membaca Al-Qur'an itu. Ya. Nah, itu bisa dengan mengikuti komunitas-komunitas Al-Qur'an seperti kemudian Odots gitu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar Odots di sini. Ya. Nah, sekarang Odots itu enggak sekedar one day one juz, jadi bukan hanya sekedar 1 hari 1 juz. Itu juga ada pilihan yang lain seperti Odaf. Nah, itu one day setengah juz gitu ya. Jadi 1 hari kita bisa 5 lembar gitu ya. Kemudian ada juga untuk pemula namanya Odestar. Nah, itu sehari kita tidak ditarget berapa lembar, tapi kita cukup kita di situ. Jadi bukan kemudian kita itu nunggu istiqomah dulu, kemudian baru mengikuti komunitas-komunitas seperti itu ya enggak. Jadi kita manfaatkan komunitas itu untuk belajar istiqomah. Nah, itu saran dari saya yang sangat sudah saya rasakan gitu. Ya. Kalau dulu kemudian ngaji hanya sesempatnya misalnya, ya ngaji hanya sesempatnya, kalau misalnya nggak cukup waktunya ya akhirnya cuma 1 lembar, kadang cuma 1 surat katakanlah gitu. Atau ngaji juz 30, itu pun 1 surat atau 2 surat. Nah, kalau di Odots ya atau semacamnya itu nanti kita bisa memiliki target yang akan kita naikkan secara terus-menerus. Ya, mungkin bulan ini kita Odots start dulu gitu ya untuk pembiasaan diri gitu. Ya, 1 lembar, ya, 2 lembar atau setengah lembar juga boleh gitu. Kalau di situ tulisannya kan minimal 1 ayat gitu. Ya, itu tidak lain adalah untuk belajar kayak gitu. Ya, nanti ditingkatkan lagi bulan depan mungkin setengah juz, kemudian 2 bulan lagi, kemudian 1 juz dan seterusnya kayak gitu. Nah, dan masih banyak lagi kemudian aktivitas yang bisa kita lakukan. Ya, istilahnya itu yang kita gunakan untuk berkawan dengan masa depan kita itu di akhirat. Ya, termasuk membantu orang tua itu juga birrul walidain itu juga untuk masa depan kita. Ya. Kemudian ada lagi sholat berjamaah gitu ya, itu kita lebih istiqomah lagi ya, yang rumahnya dekat masjid atau yang jauh juga nggak apa-apa, namanya juga di rumah gitu. Ya, nggak terbatas oleh waktu, nggak terbatas oleh sekolah dan lain-lain ya. Mungkin itu saja sharing dari saya ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih jazakallahu khair Mas Misbah Bahaudin Fakih. Mana? Tadi Mas Vicky tadi kemana? Mas Vicky masih ada urusan. Oh mungkin iya, nanti. Iya, oke, Mas Vicky memang kesibukannya banyak. Baik teman-teman yang lain, teman-teman sekalian, semoga Allah memberkahi kehidupan kita semua. Oke,
Selanjutnya ada sharing-sharing lagi dari teman-teman yang lain. Nanti kalau teman-teman pengen tanya, pengen sharing ya boleh ya. Tanya aja atau sharing apa yang ingin disampaikan tentang obrolan dan diskusi kita pada pagi hingga siang hari ini. Selanjutnya Mas Ervan masih ada di situ. Mas Ervan Zidni. Ini beliau. Ya, Mas Ervan. Tafadhol Mas Irfan, ada yang ingin di-sharingkan pada pagi hari ini. Tafadhol mau menyampaikan tentang tips-tips boleh gitu ya. Tadi Mas Misbah sudah menyampaikan tips-tips produktif di masa ini berkawan dengan masa depan dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, dekat dengan Al-Qur'an. Yang semula 1 lembar ya ditambah 5 lembar. Jadi setengah juz, jadi 1 juz, Masya Allah, luar biasa itu. Pemuda-pemuda yang berkawan dengan masa depan dan ingat akhirat itu. Betul, monggo Mas Ervan ingin menyampaikan apa ini? Mas Ervan yang murah senyum dan semangat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya, nggih? Untuk yang di Wani Apik, sebagai tenaga kesehatan, saya sangat berterima kasih sekali untuk agenda semacam seperti ini, semacam ini. Ini membantu kita untuk bagaimana terus termotivasi, bagaimana untuk ukhuwah kita untuk lebih terjalin gitu. Dan tidak lepas pula kita tetap terjaga keislaman kita untuk menjadi yang terbaik gitu. Untuk teman-teman semuanya, tips dan motivasi sudah disampaikan oleh Mas DJ Wahyudi, jadi saya sampaikan cuma say hello and always be best gitu ya untuk Wani Apik dan untuk teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irfan. Alhamdulillah Mas Irfan sudah menyapa kita semua. Beliau ini tenaga medis, teman-teman sekalian ya. Masih muda, berjiwa muda begitu ya. Yang lain ada yang ingin disampaikan? Mas Aldi atau Mas Aldi Cahya ingin menyampaikan sesuatu? Monggo. Kalau ingin menyampaikan sesuatu, monggo. Saya persilahkan ya. Jadi kita sharing-sharing, kita ngobrol pada pagi hingga siang ini tentang apa? Tentang berkawan dengan masa depan. Ada? Masih adakah? Ya, mungkin belum ada. Nah, kalau belum ada, yuk kita nyalakan semua video. Kita happening art. Happening art itu apa, Mas? Kita bikin satu gerakan bersama, nanti biar di-capture sama host gitu ya. Kita posting agar teman-teman yang lain juga ikut tertarik untuk bergabung pada kesempatan ngobras atau sharing time berikutnya. Ya, kami rencanakan 2 pekan lagi kita bikin lagi gitu ya, mengundang teman-teman semuanya ya. Dan menghadirkan guest star ya, kita hadirkan bintang tamu. Dari mana ya nanti ya, ditunggu informasinya. Oke, sudah menyalakan video semua teman-teman? Mas Aldi Cahya, Mas Indra, Mas Waldi ya, kita nyalakan videonya kemudian kita begini. Nah, ini Wani Apik ya, Wani ya. Kita begini sambil senyum biar di-capture sama host ya. Kita begini, kita difoto pakai capture komputer, laptop. Nah, gini teman-teman, tangan kanan kita Wani Apik ya. Yang lain sudah? Sebentar ya.
Nanti saya abaikan. Oke, Mas Aldi Cahya sudah membuka kameranya. Nah, kita gini ya. Mas Waldi? Mas Waldi, di mana Mas Waldi ya? Mas Jundi? Mas Jundi dibuka kameranya, videonya. Nah, kita begini. Kita begini nanti saya kasih apa-apa. Mas Jundi? Halo. Mungkin Mas Jundi masih ada di mana ini? Nah, mungkin masih mencari minum. Mas Misbah? Mas Misbah dan Mas Vicky di mana? Sebentar ya, kita tunggu dulu. Ya, nanti ada apa-apa dari saya hitung nanti. Mas Misbah. Nah, bersiap saja, dibuka saja seluruh videonya. Nah, sebentar ya, wah Mas Aldi pakai masker dibuka ini ya. Alhamdulillah bisa bergabung dengan Mas Jundi. Mas Jundi, Mas Waldi, Mas Misbah sudah hadir. Mas Vicky masih sibuk? Oke ya. Kita begini teman-teman sekalian, ya, saya hitung 1 sampai 10, jadi 10 detik nanti biar di capture mana capture yang paling bagus oleh host ya. Oke. Saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3. Ayo Mas Misbah. Oke, tangan kanan. Itu kanan ya. Oke, kita senyum dengan simbol W, Wani Api ya. Tadi sampai berapa? 3 ya, sorry ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Ya. Ini fungsinya untuk apa sih Mas kayak begitu? Dan nanti setiap pertemuan virtual kita bisa kita gunakan seperti ini ya, W Wani Api. Agar kita memiliki frekuensi simbol yang sama. Jadi ada kayak salam gitu ya, pramuka punya salam sendiri. Kita kalau ketemu ada simbolnya, ada sandinya. Baik, saya persilahkan kepada teman-teman yang lain kalau ingin menyampaikan sesuatu, boleh bertanya, boleh juga sharing sebagaimana apa yang sudah di-sharingkan oleh Mas Indra, Mas Ervan tadi. Silakan yang ingin sharing, Mas Aldi Cahya atau Mas Jundi. Nah, monggo kalau ada silakan, kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Nanti di pertemuan berikutnya kita bisa sharing lagi. Ini tadi pemberitahuannya juga ini ya, tepat gitu. Pas longgar, pas bisa ikut, alhamdulillah disempatkan waktunya. Ada? Mas Aldi ingin menyampaikan sesuatu, sepertinya kok membuka mulut senyum-senyum. Iya, belum ada. Oke. Ya. Mas Jundi ingin menyampaikan sesuatu? Nggak ada. Oh, enggak ada. Mas Waldi ini mana Mas Waldi ya? Mas Waldi. Ada satu yang masih connecting audio ya. Baik teman-teman sekalian, kalau kiranya cukup bisa kita cukupkan pertemuan pada ngobras kali ini. Kita lanjutkan pada ngobrol santai berikutnya. Kita lanjutkan pada agenda-agenda sebagaimana apa yang saya sampaikan tadi, sharing time, mabar, kita bersabar dulu. Ya. Semoga pandemi ini segera usai, segera hilang dari muka bumi ini. Kita tidak berharap ya bersahabat dengan, nah ini dimunculkan ini style kita. Ya, style kita ada momen tadi. Kita tidak berharap untuk bersahabat dengan virus begitu ya. Apalagi menganggap virus itu seperti istri. Ya enggak. Ya jangan gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, masih ada yang ingin disampaikan? Kalau ada, saya persilahkan. Masih ada waktu dari schedule yang telah kita share. Kalau kiranya dicukupkan, ya sudah, kita cukupkan. Kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya dengan teman-teman yang lain dalam kondisi yang lebih bersemangat, begitu ya.
Yang terpenting adalah persahabatan kita tetap terjalin, ukhuwah kita tetap terjalin indah, gitu ya. Kita tetap konco, konco WA, konco wani api. Masih ada? Nah, cukup kiranya ya, cukup kiranya. Baik, pertemuan kita pada pagi hingga menjelang siang ini saya kira bisa kita cukupkan sampai bertemu pada event-event berikutnya. Insya Allah kita akan senantiasa tetap mengadakan acara-acara seperti ini karena kita masih tertahan untuk belum bisa kopdar, kita belum bisa ngopi bareng, kita belum bisa mabar, kita belum bisa makan bareng. Ya silahkan disediakan sendiri kopi dan makannya. Kita ketemu virtual seperti ini. Begitu ya, teman-teman sekalian. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu mirabbik fala takunanna minal mumtarin. Boleh dibuka mic-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.